semuanya, ketemu lagi di podcast Suara Jiwa KBKR VIP UNJ bersama saya Sylvia dari Divisi BK dan partner saya. Dan saya Zaniran dari Divisi BK. Sebelumnya teman-teman semua udah pada tahu belum Suara Jiwa itu apa? Suara Jiwa merupakan program kerja dari Divisi BK yang membahas seputar isu-isu kesehatan mental yang relate banget sama kehidupan kita pada saat ini. Nah, di episode kali ini kita bakal bahas sesuatu yang kayaknya hampir semua orang pernah ngerasain deh. Apa ya Kak itu kira-kira? Ya, kita akan bahas FOMO alias Fear of Missing Out. Kira-kira FOMO itu gimana sih Kak? FOMO adalah perasaan kecemasan atau perasaan cemas atau takut yang menjadikan standar pencapaian orang lain jadi standar hidup kita. Kayak kita takut ketinggalan karena nggak update, terus takut dibilang kampungan karena mungkin nggak ngikut-ngikutin tren yang lagi hype banget sekarang. Nah, gitu guys FOMO. Nah, tapi mari kita bahas bareng-bareng bersama dua guestar kita. Langsung aja kita sapa. Halo Kak. Hai. Gimana nih kabarnya? Boleh kali, dimulai dari siapa dulu nih? Perkenalan dulu kali ya? Oke. Halo semua, perkenalkan nama aku Nazwa dari Divisi Logistik. Dan aku Nabila atau biasa dipanggil Bial dari Divisi BK. Yeay. Kabar aku alhamdulillah baik banget ya hari ini. Kalau kamu gimana Kak? Kabarnya baik nggak? Aku alhamdulillah baik, tapi agak capek gitu. Tapi karena emang kita diundang untuk bahas apa tadi? FOMO. Nah, jadi kita bakal semangat banget nih. Oke, sebelumnya kakak tahu nggak sih? Kakak pernah nggak sih ngerasain atau melihat lagi scroll sosial media, terus ngeliat teman-teman lagi seru-seruan, lagi nongkrong, traveling, atau punya pencapaian baru, terus kalian tuh kayak ngerasa, kok bukan gue ya? Harusnya gue nggak sih? Atau bahkan sampai kalian bisa mikir, kayaknya gue ketinggalan deh. Karena itu, mau coba dulu yang jawab nih. Boleh Kak, Bial dulu kali ya. Oke, kalau aku ngelihat biasanya sosmed itu menjadi pemicu utama buat kita kayak perasaan FOMO. Itu dia. Karena mungkin kita terlalu menaruh orang lain, kehidupan orang lain untuk dibandingkan ke diri kita sendiri. Kok kita nggak bisa seasik mereka ya? Kok dia bisa bikin ini, kok kita nggak bisa? Itu bisa bikin kita kayak, mau juga FOMO itu. Kalau di aku, kalau di Kak Nazwa nih gimana nih? Oke, kalau aku sih ya sama kayak mungkin kayak jadi bikin kita tuh impulsif buat beli sesuatu ya nggak sih? Aduh, itu bener. Kayak misalnya kita ngeliat influencer kayak yang pakai produk skincare terbaru, brand-brand terbaru, kita tuh kayak jadi pengen mau juga deh beli FOMO tapi kita nggak tahu kalau kita tuh belum tentu kita cocok sama itu skincare ya nggak sih, belum tentu juga. Kayak misalnya ada skincare kita kayak moisturizer kita kan belum habis, tapi kayak karena FOMO jadi pengen beli gitu. Dan ujung-ujungnya buang-buang duit ya nggak sih Kak? dan itu ujungnya malah FOMO yang bakal bikin kita menyesal. Betul. Bener banget Kak. Aku juga ini lagi relate lagi sama yang kakak bilang tadi. Karena aku juga ngerasa kayak, kalau ngeliat orang lain punya, kayak kita nggak punya tuh kayak, pengen deh gitu. Padahal belum tentu yang kita pengenin itu bermanfaat untuk kita. Cuma ya karena kita FOMO itu. Kayak jadi emang iya sih FOMO itu real banget dan dia tuh diam-diam bisa ngaruh banget ke kesehatan mental kita. Pernah nggak sih dari kakak-kakak narasumber gestar kita ini kalau nggak habis ngakuin FOMO tuh nyesel gitu? Itu yang kayak mirip-mirip kayak tadi. Kalau dari aku tuh nyesel tuh karena kita impulsif. Kadang kalau misalnya baru ada tren baru, ini yang lagi sering kita beli boneka apa? Labubu Yang blind box juga itu Iya. kan. Kadang kayak kita dapat kesenangan ya pas kita unboxing. Tapi setelah itu ya udah kita cuma bisa majanin itu atau kita taruh, dan itu bisa bikin kita impulsif lihat dompet ya habis. Gitu, aku salah di situ sih. Tapi kalau aku alhamdulillah sejauh ini belum ada FOMO yang bikin aku nyesel. Karena kita tuh harus punya pemikiran, ini tuh butuh nggak sih? Duit kita tuh ada nggak sih buat beli ini? Gitu ya nggak sih Kak? Iya, harus. Kadang tuh kita harus membedakan mana yang kebutuhan, mana yang cuman keinginan semata gitu. Lapar mata Betul tuh. banget, jangan sampai karena kita cuman mau ikutin tren kayak gak mau ketinggalan, pokoknya harus beli nih boneka gitu. Itu. Kalau jangan sampai cuma karena itu kita jadi kayak
boros, jadi ngabisin duit, dan bahkan sampai pinjol. Nauzubillah banget gak sih? Boleh kali Kak di-sharing gimana sih caranya biar kayak untuk teman-teman mungkin yang bisa punya pemikiran kayak Kakak, ternyata untuk nggak menjadikan standar orang menjadi patokan untuk kita. Oke, mau ya lu apa aku dulu yang jawab? Kamu dulu Aku deh. yang jawab, oke. Pertama, mungkin kita bisa kayak untuk stop sosmed tapi nggak yang stop gitu, mengurangi scroll sosmed dan menggantikan dengan hal-hal yang lebih produktif gitu, seperti olahraga atau baca buku atau melakukan apa yang kalian suka. Mungkin kayak ada yang suka ngedance, ada yang suka nyanyi, itu mungkin bisa mengalihkan gitu, fokus sama apa yang kita pengen dan mengejar itu untuk meningkatkan value, mungkin bisa jadi kayak gitu. Terus kedua, kita juga harus punya critical thinking itu kita harus membedakan, tadi aku bilang kayak yang butuh, terus yang yang enggak cuman pengen semata doang. Kita harus membedain itu gitu. Mau yang butuh dulu pasti kan harus yang misalnya bulan ini kayak kalau skincare itu kan kayak ada yang wajib ya. Buat kita kaum perempuan pasti ada yang wajib gitu, kayak misalnya moisturizer atau facial wash sama sunscreen ya nggak sih, itu kan wajib. Nah mungkin yang lain-lainnya yang masih kayak cuman buat keinginan semata itu mungkin dikurangi dulu gitu. Mungkin kayak gitu kalau dari aku. Kalau dari kakak gimana? Kalau dari aku sendiri nggak jauh beda. Kita harus tahu mana kebutuhan, mana yang cuman buat kita main-main biasa kayak tambah-tambahan mengobati keinginan mata gitu ya, jajan lapar mata gitu. Jadi lebih ke ada skala prioritas, mana dulu yang harus kita prioritaskan untuk kita beli setiap bulan, mana ada yang enggak. Kalau misalnya itu untuk FOMO tentang FOMO untuk barang atau pembelian dan lain-lain, itu kita harus punya skala prioritasnya dulu. Terus kalau misalnya untuk tren-tren, ya kita harus pintar-pintar pilih mana tren yang bagus untuk kita, mana tren yang enggak buat kita. Kayak misalnya takut, kampungan banget sih lo nggak join kita. Ya kita lihat dulu, kita join dapat benefit apa, kita bakal kebawa apa nih benefit untuk kita, apa yang bisa mengubah diri kita gitu. Kalau FOMO di aku gitu. Tapi pernah nggak sih Kak, kalau misalnya kita nih FOMO, tapi kalau misalnya kita nggak menuruti yang apa kita mau, kita menyesal. Soalnya aku pernah kayak melihat kayak misalnya nih ada kayak Labubu contohnya, orang-orang pada punya kan, aku tuh pengen tapi aku ngerasa kayak aku nggak butuh, tapi kalau aku nggak beli aku nyesel. Pernah nggak sih ngerasain hal kayak gitu? Oke, kami aja coba jawab. Mungkin kalau dari aku itu kita terlalu menjadikan kehidupan seseorang sebagai standar kita. Jadi kayak orang itu punya, kita harus punya. Tapi kan enggak juga. Kalau misalnya kita nggak punya kan kita bukan berarti kita nggak ikutin tren, kita nggak hidup. Itu kan enggak. Mungkin kita tunjukin lagi yang lain. Apa sih misalnya boneka Labubu kan kita bisa beli boneka yang biasa aja, jadi kita gantungin, sama kan ujung-ujungnya boneka juga. Cuman emang mungkin belum saatnya untuk kebutuhan kita bisa untuk membeli Labubu itu. Kalau aku gitu. Nah, tapi kalau seandainya mungkin ada duit lebih, boleh, nggak apa-apa. Mungkin karena kan sekali mengikuti keinginan pun nggak apa-apa, asal bisa kayak kamu punya duit tuh 2 kali lipat dari yang kamu pengen beli ini. Misalnya nih harga Labubu misalnya 100.000 misalnya. Misalnya kamu tuh harus punya duit tuh mungkin punyanya 500.000 atau 1 juta baru kamu bisa beli Labubu ini, biar kayak kebutuhan yang harus kamu beli tuh nggak keganggu gitu. Mungkin kayak gitu bisa. kayak nabung dulu tuh bisa. Mungkin ini kali Kak, kalau misalnya kayak kakak ada sesuatu hal yang kakak pengenin tapi menurut kakak itu nggak butuh, tapi kalau misalnya nggak dibeli itu nyesel, mendingan beli tapi ya udah karena senang tapi bingung juga untuk apa iniannya, kebutuhannya apa, atau nyesel. Kalau dari kakak Azwa gimana? Jadi kayak kalau misalnya beli aku takut nyesel tapi nggak tahu nih mau buat apa gitu. Enggak, maksudnya Kalau dia beli, kalau dia nggak nyesel. dia beli nggak nyesel, tapi kalau nggak beli mau diapain? nyesel. Kalau nggak Tapi beli kalau nggak jadi beli, kepikiran nyesel. terus kayak aduh tadi harusnya gue beli ya. Iya. Terus kayak aduh kenapa nggak gue beli, jadi kepikiran terus gitu loh Kak. Kok bingung gitu. Kalau menurut kakak gimana? Tapi sebenarnya kayak gitu ya, itu karena keinginan kita. Kalau yang kayak Rasa nyesel itu karena keinginan kita mata, kayak
Ih, mau beli nggak mau banget, aku mau beli gitu. Nah itu kan kayak keinginan, kalau nggak terpenuhi pasti kita tuh kayak bad mood gitu nggak sih. Cuman gitu kayak kita balik lagi, kita tuh harus punya pemikiran yang kritis gitu, kayak ini itu nggak penting gitu. Kalau iya kita emang nyesel, cuma kan daripada mendingan nyesel sekarang daripada nyesel nanti Pas sudah ada barang. pas udah ada barang terus kita itu barang cuma jadi pajangan, duit kita habis, itu tambah nyesel. Tapi kayak tadi aku bilang, kalaupun kamu punya duit lebih baru nggak apa-apa, tapi kalau seandainya kamu nggak punya, kurang dan cuma pengen ngikutin, mending jangan. Itu tuh kayak cuman mata kayak ih mau ini, tapi tuh kalau dapet takutnya kamu udah beli, kamu dapet ujung-ujungnya nyesel juga karena kenapa gue beli ini gitu. Pasti ada nggak sih kayak gitu? Banyak kan. Aduh iya lagi, aku salah satu orang itu kak. Oh, pantesan dari tanya ya. Iya, karena kayak aku membingungkan. Aku tuh termasuk aku FOMO karena aku kalau misalnya aku pengen, Aku tapi beli gitu. iya. Tapi kalau misalnya aku beli, aku bingung ini untuk apa, karena aku tidak butuh. Tapi kalau misalnya nggak aku beli, aku nyesel. Nanti aku nyampe rumah pasti aku kepikiran tuh. Dan aku salah satu orang FOMO kali ya. Dan harus lebih dikurangin ya kak ya. Lebih ke ya ke dirinya kayak harus, oh ini nih harus nahan ya Iya, dirinya betul, tuh. betul. kayak kita kayak tahu nih bakal bad mood, tapi ya udahlah ini kan nggak penting. Kayak nah kalau misalnya emang kita mau banget, nanti deh kalau emang udah segalanya udah aman, Udah keperluan aman. yang lain udah aman, Oke. baru kita beli. Benar kak. Karena ini salah satu yang penyebab yang tadi kakak bilang, sosial media. Lagi-lagi Ya. sosial media. Sosmed. Aku nggak menjadikan sosial media sebagai standar hidup aku, cuma emang ya udah lucu, jadi emang lapar mata ini mah. Lapar mata. Apalagi lucu-lucu. Lucu nggak bisa, apalagi kalau warnanya pink gitu kan. Aduh, Nggak bisa yang cewek. Cewek nggak lucu, bisa nolak ya. lucu Iya. beli. Entah walaupun nggak tahu ya dibeli untuk apa. Iya. Oke, sip, sip. Tapi kakak pernah nggak sih kayak ngebandingin diri kakak sama orang lain yang bahkan kakak tuh nggak kenal orang itu, kayak sama influencer atau artis-artis yang lagi tenar-tenar gitu loh? Coba Kak Biel jawab dulu. Kalau aku dari aku sebenarnya aku nggak pernah ngebandingin diri aku sama influencer apalagi yang nggak dilihat, karena aku lebih ke mikir hal yang bikin aku FOMO kadang itu kayak oh temen aku ikut lomba karya tulis ilmiah atau kayak pencapaian prestasinya itu kan aku kenal, dan itu kayak oke, aku FOMO nih, dan itu aku terapin di diri aku untuk FOMO nggak apa-apa karena itu hal yang baik. Jadi aku lebih ke memilah FOMO mana yang boleh aku ikutin dan FOMO mana yang nggak boleh aku ikutin, apa benefitnya untuk aku dan apa yang aku bisa capai untuk itu gitu. Oh berarti kakak kalau FOMO nih ke arah yang sehat banget gitu ya? Nggak juga Bukan- sih kadang. Oh bukan, nggak gitu juga Nggak, ya? aku masih manusia biasa kalau bukan Oke. lain. Aku masih manusia biasa aja, kayak masih cewek lah, barang Iya, lucu, oke. imut itu aku masih. Tapi kalau kayak buat pencapaian diri gitu lebih ke arah yang sehat aja gitu ya kak ya? iya, walaupun kadang suka agak ada aja nih godaannya nih gitu, tapi ya pikir berkali-kali aja dulu deh. Setuju sih Kalau kak. Kak Zua gimana? Kalau aku sama kayak Biel, cuma lebih kayak mungkin kalau influencer yang bikin FOMO, influencer yang berprestasi kan sih, yang kayak ih mereka dia tuh keren deh, bisa produktif di tengah kesibukan dia jadi artis gitu kan. Dia aja artis tapi masih bisa kuliah, itu kayak keren banget. Dia aja bisa, masa gue nggak bisa gitu, yang cuman fokus kuliah gitu. Tapi kalau sampai bikin kayak minder, kayak ih, kita nggak sama kayak dia nih, kita kurang gini-gini, enggak sih, karena mereka itu kayak yang baiknya doang yang di post gitu, kayak kita aja nggak sih yang cantiknya Iya, doang yang di ada. post. Bener banget Mereka juga yang gagalnya nggak mungkin di post gak sih, pasti yang pencapaiannya, karena orang juga ngeliat kita tuh dari apa yang kita tunjukin gak sih. Betul. Orang nggak bakal tahu gimana cara kita capainya, Betul. proses Betul. kita tuh gimana, orang nggak bakal peduli. Setuju, Tapi Kak. apa yang kita dapetin dan apa yang kita capai itu yang orang lihat. Karena orang itu nggak melihat proses kita untuk mencapai di titik yang apa yang udah sampai kita post, yang orang lain ngelihat kayak wah ini orang keren banget, tapi mereka nggak tahu perjalanannya gimana. Kayak mungkin kita sampai ngerasa burnout dan lain-lain sebagainya untuk menjalankan sampai di titik tersebut. Iya. Jadi FOMO-nya kayak ih FOMO mau juga kayak dia. Aku mau juga berprestasi kayak dia. Itu boleh banget ya? Itu boleh banget. Karena
semua orang punya porsinya masing-masing. Kita nggak bisa menyamaratakan semua orang sama, karena kayak mungkin kayak Kazua mungkin pinter di bahasa, kayak ini pinter di seni gitu kan, semuanya nggak sama ya. Iya, benar Betul. banget. Jangan jadikan orang lain sebagai standar hidup kita. Kita harus tahu, kita harus cari tahu potensi kita di mana, minat bakat kita apa. Jadi jangan FOMO kayak orang ini ngelakuin ini, kita harus juga gitu. Iya, dan poin yang tadi juga Kak Zul pernah mention di awal, kebutuhan apa keinginan gitu. Betul. Oke, tapi aku mau nanya lagi nih ke kalian, pernah nggak sih kayak ngejar sesuatu, bahkan yang kalian kejar itu nggak sesuai dengan passion kalian? Mungkin lagi-lagi dengan kayak FOMO, orang lain itu udah dapat itu, tapi kalian juga ikutan karena ya udah balik lagi FOMO. Mungkin Kak Biel dulu ya, Kak Biel. Kayaknya dilihat dari mukanya relate banget ya Kak Zula. Ada pengalaman apa nih Kak? Gimana? Boleh kali sharing untuk kayak Oke. teman-teman mungkin mau tahu juga Kak. FOMO apa yang aku kejar tapi itu sendiri bukan untuk Gak fashion kakak gitu. nggak passion aku. Iya. Sebenarnya lebih keinginan orang lain. Oh. Yang kayak orang tuh pengen aku kayak gini dan aku juga nggak bisa menolak itu karena termasuk orang yang ya Nggak nggak bisa enakan. mention itu sih. Jadi aku kejar itu untuk orang lain, tapi aku juga enjoy jalaninnya karena yang aku jadiin patokan di diri aku. Oke, ini kalau aku berhasil aku kasih hadiah ini untuk orang itu gitu. Keren banget. Keren banget ya. Tapi kakak beneran gak terpressure dengan itu? Enggak sih, karena kan aku itu lagi pacuannya apa? Aku mau dapetin itu, aku mau kasih itu untuk orang itu. Gitu. Jadi aku melihatnya dari POV. Oke, ini kalau aku berhasil berarti akan aku kasih ke dia. Kalau misalnya capek-capek, oke, kalau capek nggak apa-apa. Yang penting nanti dikasih. Gak ada salahnya untuk mencoba. Benar. Kalau untuk Kak Jua sendiri gimana nih Kalau Kak? aku sih, mungkin kalau kalian ketemu sama diri aku yang dulu, iya, aku pernah kayak gitu, menggantungkan hidup tuh ke standar orang lain. Bener-bener aku sampai harus, aku mau kayak gini karena orang lain, aku mau kayak gini karena orang lain. Tapi semenjak aku punya mindset kalau ini tuh hidup kita, bukan hidup orang lain. Kita yang ngejalanin, jatuh bangun kita yang ngerasain, mereka mah nggak ngerasain gitu kan. Kayak buat apa gitu, menggantungkan hidup kita apa? Buat apa kita tuh harus memenuhi ego orang lain tuh, padahal dia punya kita, hidup tuh hidup kita gitu. Tujuan, jadi aku semenjak itu tuh kayak aku mulai nyusun tujuan aku itu apa. Aku hidup di diri aku sendiri, aku hidupnya ini ya Pak, diri aku tuh diri aku tuh punya aku gitu kan ya, bukan punya orang lain. Nah semenjak itu tuh aku langsung kayak nggak apa-apa kok dibilang kampungan, nggak apa-apa dibilang kayak beda, nggak apa-apa, karena nggak semua itu tuh harus berdasarkan kemauan orang lain gitu. Ya kan, hidup tuh punya kalian, bukan punya orang lain. Ngapain kita ngurusin kayak apa gue harus kayak gini buat orang lain, gue harus kayak gini buat orang lain, kecuali kita bener-bener kayak oh nggak apa-apa kalau misalnya jadi Udah deh. Oke, Mungkin oke. karena itu agak sensitif, Sensitif jadi ya, kita jadi lanjut aja nggak deh, apa-apa Kak. gitu kan. Oke, nextnya boleh ada nggak sih momen yang bikin kalian tuh berhenti buat ngejadiin standar orang, standar keberhasilan orang tuh buat jadi standar keberhasilan kalian juga? dulu tuh aku insecure banget, bener-bener yang gak mau ngaca. Dulu aku segitunya, karena kayak itu tuh ada faktor yang bikin aku kayak gitu. Terus aku juga ya tadi aku bilang gantungin diri aku ke orang lain, bener-bener yang kayak aku nggak mau ngaca. Aku tuh kayak kalau ngaca tuh aku masih selalu bilang diri aku jelek gitu. Aku jelek gitu, tapi semenjak kayak aku denger lagu, ada lagu aku denger itu tuh liriknya tuh bener-bener ngena banget. Intinya tuh liriknya tuh gini, kamu itu cantik, kamu itu bakal bersinar di tempat dan di mata orang yang tepat gitu. Dan dari situ aku langsung mikir, iya aku tuh cantik, tapi kalau emang bukan di sini, berarti di tempat lain mungkin aku bakal bersinar gitu. Dan dari situ aku bangkit dan aku selalu kayak kalau ngaca nih sekarang aku cantik kok. Dan itu tuh apa ya? Ngaruh ya Kak ya? Ngaruh Ngaruh banget. bener-bener ngaruh.
karena tuh kayak- kita merasa Masih- cocok, kita merasa tepat sama orang yang tepat. Jadi kalau misalnya kita ngerasa diri kita cukup tapi orang lain ngeliat orangnya itu bukan tepat, jadi kita ngerasa kurang terus. Jadi makanya kita harus bertemu dengan orang yang tepat agar kita bisa lingkungan juga. balik lagi ke lingkungan. Betul. Benar, karena kita juga udah mulai dewasa, jadi kita harus pintar-pintar pilih lingkungan, pertemanan, bergaul. Karena emang lingkungan tuh ngaruh banget. Kalau misalnya kayak lingkungannya itu toksik, kita tuh pasti bakalan kayak capek, terus juga ikut masuk ke toksik itu tanpa kita sadari gitu. Kita juga mungkin bisa jadi salah satu orang yang toksik di hidup orang lain kalau misalnya kita dari lingkungan itu, ya nggak sih? Ditambah lagi kalau dari lingkungannya itu gak bisa untuk kita menjadi diri kita sendiri. Kita dituntut Betul. jadi orang lain. Kita berpura-pura Betul, terus setiap pura-pura. harinya. Tapi agak itu kita lakukan atas dasar biar kita ditemenin dengan orang itu. Betul banget. Makanya kita harus berteman dengan orang yang bisa menerima kita apa adanya. Betul, betul, Jadi kita nggak perlu malu untuk menunjukkan jati diri kita kayak kita tuh kayak gini. Pasti teman kita bakal memaklumkan atau kayak yaudah teman gua kayak gini gitu. Jadi fine aja dengan apa yang teman kita lakukan. Setelah kita ngobrol panjang lebar soal FOMO kayak gitu, ternyata rasa takut ketinggalan itu wajar banget ya kak. Tapi yang perlu kita ingat bahwasanya hidup itu bukan lomba lari siapa yang duluan sampai di garis finish, tapi semua orang tuh punya waktunya masing-masing, berproses pada jalannya masing-masing kayak gitu. Apa yang kita lihat di luar baiknya belum tentu baik di dalam. Nah, jadi mulai sekarang nggak apa-apa kalau kita tuh ngerasa miss out atau sekedar butuh jeda dari dunia luar, kita tuh nggak apa-apa kayak gitu. Kita tuh perlu melewatkan beberapa hal agar kita tuh bisa menemukan hal-hal yang benar-benar penting buat diri kita tuh jadi lebih bermakna. Oke, terima kasih kepada gestar kita hari ini Kak Zua dan Kak Biel yang udah mau menyempatkan untuk hadir hari ini, dan terima kasih juga untuk teman-teman yang udah nonton podcast Suara Jiwa. pada episode kali ini. Saya Sylvia Fazwa. Dan saya Zanira Nazmi. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye. Bye-bye.